Hai semuanya, perkenalkan nama saya Penina Siregar. Saya dari manajemen 19A6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 prinsip perubahan. Mau tahu informasinya bagaimana? Silakan tonton video ini sampai habis. Bye. Adapun 8 prinsip perubahan. Yang pertama, menciptakan urgensi untuk berubah. Tujuan menciptakan urgensi untuk berubah adalah mengkaji kondisi pasar dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai di persaingan, serta identifikasi krisis yang dihadapin dan peluang-peluang yang ada. Dengan menciptakan urgensi setiap saat, maka diharapkan karyawan akan tergerak melakukan perubahan. Dengan tahap ini, setidaknya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menciptakan situasi krisis di organisasi di mana banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan di dalam organisasi. Yang kedua, hilangkan kesan bahwa organisasi memiliki kelebihan-kelebihan fasilitas. Serta yang ketiga adalah tetapkan target yang sangat tinggi sehingga menentang dan menyebabkan kehebohan di dalam organisasi. Yang kedua adalah membangun koalisi yang kokoh. Yang dimaksud koalisi ini dalam konteks semangat positif untuk bersama-sama menuju perubahan yang diinginkan. Mengapa koalisi diperlukan? Alasannya sederhana. Suatu perubahan butuh adanya keterlibatan dari individu-individu yang mengalami perubahan. Kata kuncinya itu hanya satu, yaitu keterlibatan. Individu yang merasa dilibatkan akan terpanggil untuk berkomitmen tinggi menindaklanjutkan rencana perubahan yang disepakati. Sedangkan yang namanya perubahan perlunya adanya tindakan-tindakan nyata sehingga sesuatu bisa dikatakan berubah bila sudah ada tindakan. Yang ketiga adalah mengembangkan visi dan strategi perubahan. Kejelasan terhadap visi yang akan dicapai dalam menggawangi perubahan merupakan hal yang tidak boleh disepelekan. Meski banyak yang mengatakan bahwa visi sering kali menjadi sejenis mimpi yang takkan pernah tercapai, namun dengan artikulasi yang baik melalui suatu metafora yang tepat, maka akan dapat dicapai di suatu organisasi. Mengartikulasikan visi yang mudah dipahami selalu nomor 1 atau nomor 2 di pasar pada setiap bisnis yang diterjuni. Bila tak nomor 1 ataupun nomor 2, maka usaha tersebut harus diperbaiki dalam waktu 2 atau 3 tahun atau dijual atau ditutup. Visi mencakup hal terkait dengan apa yang ingin dicapai atau dirubah dan belum mencakup bagaimana meraihnya. Untuk itu, perlu disusun strategi pencapaiannya, termasuk bagaimana menyusun strategi perubahan untuk menuju kondisi yang diinginkan. Strategi perubahan mencakup 4 komponen penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, realitas yang dihadapin. Yang ketiga, pilihan-pilihan yang ada. Dan yang keempat, langkah tindak lanjut. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi perubahan. Begitu pentingnya visi perubahan sehingga kegiatan mengkomunikasikannya menjadi prinsip yang keempat yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua karyawan memahaminya dengan baik. Tujuan mengkomunikasikan visi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Derajat kepentingan masalah komunikasi ini sangat tinggi, mengingat keberhasilan sebuah perubahan adalah bila semakin banyak orang yang terlibat. Dengan semakin banyaknya yang terlibat, maka tumbuh rasa memiliki dari perubahan tersebut. Inti komunikasi yang dilakukan harus memenuhi syarat pokok. Yang pertama, sederhana sehingga mudah dimengerti. Yang kedua, menggunakan bahasa operasional atau teknis sehingga bisa menggalang keterlibatan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya manfaat yang jelas dengan adanya perubahan yang akan dilakukan. Alasan tersebut harus berorientasi kepada hasil. Yang kelima adalah memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok atau utama. Prinsip yang kelima ini sangat penting karena justru disinilah
biasanya banyak perusahaan atau organisasi yang gagal melakukan perubahan. Ini merupakan hal yang umum ditemui di Indonesia, karena kita lebih sering dan rajin menyusun perencanaan, namun sangat lemah dalam implementasinya. Sebabnya bisa beraneka ragam, misalnya rencana yang tadinya dibuat ternyata terlalu besar dan sulit diimplementasikan. Sedangkan untuk mengulang lagi prosesnya akan memerlukan waktu yang lama dan bisa jadi membosankan karena pengulangan lagi proses perencanaan. Yang kemudian terjadi adalah menjalankan kegiatan tanpa didasari dengan perencanaan yang sebelumnya dibuat. Disinilah nilai dari sebuah perencanaan praktis dan implementable menjadi sangat dibutuhkan. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa hal-hal yang direncanakan memang berisi atau berkaitan dengan hal-hal yang benar-benar doable, sehingga tak menjadi rencana yang muluk-muluk. Yang keenam adalah menciptakan quick wins. Yang disebut dengan quick wins adalah hal-hal yang bisa segera dilakukan, menggunakan sumber daya yang ada, dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan. Definisi segera adalah tenggat waktu. Satu hal yang harus dicatat adalah tujuan mengapa quick wins dilakukan, yaitu untuk menyemangati karyawan terhadap perubahan yang sedang terjadi. Untuk itu, perlu ditekankan batas waktu 3 bulan penting disikapin. Bila sebuah quick wins dijalankan dalam waktu 3 bulan, maka sudah tak bisa dikatakan lagi quick wins karena momentumnya sudah hilang dan semangat perubahannya bisa jadi kendor. Yang ketujuh adalah konsolidasi manfaat perubahan. Konsolidasi manfaat perubahan tentunya tak sekedar kuantitas saja, namun juga hal-hal yang bersifat soft seperti sikap baru dalam berurusan dengan mitra, pendekatan baru terhadap pelanggan, pelayanan prima berkesinambungan, serta peningkatan respon dalam menghadapi keluhan pelanggan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa strategi yang telah dipilih ternyata efektif atau tidak efektif, yang fungsinya adalah untuk pembelajaran. Bila manfaat perubahan ini dirasakan juga oleh pelanggan, maka tak ada salahnya mengundang pelanggan yang merasakan manfaat tersebut untuk datang dan memberikan opininya terhadap perubahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedelapan adalah memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Prinsip yang kedelapan ini tentunya baru bisa dijalankan bila perubahan yang dilakukan membuahkan hasil positif dan kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Contohnya bengkel otomotif. Misalnya perubahan dalam cara melayani ternyata memberikan dampak yang signifikan, maka perlu dilestarikan sebagai budaya baru yang harus dilakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Pelestarian perubahan menjadi budaya organisasi tentu tak terbatas kepada perubahan teknis. Misalnya, seperti yang dilakukan bengkel otomotif di atas. Namun, bisa juga perubahan dalam pendekatan personal dalam melayani nasabah. Misalnya, cara atau proses dalam menangani pemesanan di sebuah rumah makan cepat saji, serta proses penyambutan tamu hotel, dan cara penanganan keluhan nasabah, dan lain-lain. Itulah hasil dari presentasi saya hari ini. Kiranya teman-teman semua mendapatkan ilmu serta pengetahuan. Sekian dan terima kasih.